Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kaila Rahma Anjani dengan NIM 17096230053 dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai masalah yang sering terjadi di Indonesia, terutama di kalangan perempuan-perempuan Indonesia. Hal ini dapat terjadi di semua orang, tetapi masalah ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat, terutama di Indonesia, di negara yang kita impikan, agar menjadi damai dan aman untuk semua kalangan. Masalah yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai kekerasan seksual di Indonesia. Sebelum mengetahui lebih dalam, kita akan mencari tahu pengertian dari kekerasan seksual, yaitu adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat penderitaan psikis atau fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Ada beberapa jenis dari kekerasan seksual, yaitu kekerasan verbal dan juga kekerasan non-verbal. Contoh bentuk kekerasan verbal yang pertama yaitu menyalahkan, melibatkan membuat korban percaya bahwa mereka bertanggung jawab atas perilaku kasar atau mereka membawa pelecehan verbal pada diri mereka sendiri. Lalu ada merendahkan, sering disamarkan sebagai humor, komentar sarkastik yang dimaksud untuk meremehkan dan merendahkan orang lain yang menjadi bentuk pelecehan verbal. Lalu ada kritik, melibatkan komentar kasar yang terus-menerus dimaksudkan untuk membuat orang tersebut merasa buruk tentang diri mereka sendiri dan tidak konstruktif. Lalu ada gaslighting, yaitu jenis pelecehan emosional yang berbahaya, yang dimana pelaku membuat target mempertanyakan penilaiannya. Lalu ada penghinaan, yaitu dihina di depan umum oleh teman sebaya, teman, anggota keluarga, atau pasangan, yaitu jenis pelecehan verbal yang melibatkan memandang rendah korban. Lalu ada manipulasi, yaitu menggunakan kata-kata untuk mengendalikan orang lain yang juga merupakan jenis pelecehan verbal. Seperti pernyataan, kamu sayang sama aku kan? Jangan tinggalin aku, kalau enggak, aku pergi selamanya. Itu menggunakan rasa bersalah untuk membuat kamu melakukan hal-hal tertentu. Lalu ada ancaman. Ini termasuk pernyataan yang dirancang untuk mengintimidasi, mengendalikan, atau memanipulasi korban agar tunduk. Dan juga ada menahan, yaitu jenis pelecehan verbal ini melibatkan penolakan untuk memberikan kasih sayang atau perhatian seperti berbicara dengan calon korban, melihat, atau juga berada di ruangan yang sama. Lalu kita beralih ke bentuk kekerasan nonverbal. Yang pertama yaitu mengirim foto yang tidak diminta. Di era media sosial, semua orang terhubung dan memiliki akses, kemampuan, dan kebebasan untuk saling mengirim foto. Dan ada menggoda. Orang yang melecehkan secara verbal biasanya mengubah menjadi lelucon. Hal ini dapat dilakukan dengan tatap muka atau tatap muka, tapi itu bukan kesenangan yang tidak berbahaya jika kamu tidak menganggap lucu. Lalu ada hadiah yang tidak diinginkan, yaitu menerima hadiah yang tidak diinginkan atau menyinggung adalah pelecehan yang tidak diucapkan. Dan juga ada sentuhan fisik yang tidak pantas. Semua bentuk sentuhan fisik yang tidak pantas adalah bagian dari pelecehan nonverbal. Cyberstalking ini adalah bentuk baru pelecehan nonverbal yang memungkinkan pengiriman pesan melalui platform online yang termasuk pelacakan lokasi ponsel. Lalu dampak dari kekerasan verbal itu mempengaruhi semua aspek kehidupan dari kinerja akademis hingga hubungan hingga kesuksesan pekerjaan. Seperti bentuk pelecehan dan intimidasi lainnya, pelecehan verbal memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang. Dampak kekerasan verbal yaitu kekhawatiran, perubahan suasana hati, stres, dan harga diri menjadi rendah. Lalu ketika pelecehan verbal parah dapat mempengaruhi apakah orang menganggap diri mereka sukses dalam semua bidang kehidupan mereka. Mungkin mereka merasa tidak berharga, lalu kesulitan mempercayai orang lain. Dan juga dampak kekerasan nonverbal menimbulkan efek bisa bersifat psikologis dan fisik. Konsekuensi dari pelecehan nonverbal bervariasi dan tergantung jenis pada pelecehan dan durasinya. Dampak kekerasan nonverbal meliputi penolakan, takut ditolak masyarakat. Lalu saya akan membahas mengenai kekerasan seksual di Indonesia, yaitu tentang kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati dan pidana mati bagi pelaku. Komnas Perempuan memantau kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati pondok pesantren di Bandung dengan pelaku berinisial HW
yaitu guru pesantren yang menjadi sorotan publik sejak kasusnya disiarkan di berbagai media massa di tanah air pada tahun 2021. Kasus kekerasan seksual 13 santriwati ini merupakan bagian dari fenomena gunung es terkait kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama dan berasrama. Kasusnya sendiri sudah berlangsung sejak 2016 dan baru terungkap pada 2021. 9 bayi lahir akibat kekerasan seksual tersebut. Sejak kasus-kasusnya terungkap, wacana hukuman mati muncul seiring tuntutan publik untuk pemenuhan hak-hak 13 santriwati korban kekerasan seksual. Wacana tersebut tak hanya bergulir di media massa, juga menjadi topik perbincangan dalam berbagai webinar. Komnas Perempuan menerima permintaan wawancara dari berbagai media dan menjadi narasumber yang diselenggarakan lembaga pendidikan tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Dalam pemantauan Komnas Perempuan, kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama dan berasrama tergolong tinggi dibandingkan lembaga pendidikan secara umum. Komnas Perempuan mencatat kerentanan khusus anak perempuan korban kekerasan seksual. Pertama, relasi kekuasaan berlapis antara pelaku selaku pemilik pesantren dan guru pesantren yang memiliki pengaruh dan dapat memanfaatkan pengaruhnya dengan santriwati. Lalu yang kedua, publik yang menempatkan pemilik pesantren dan guru pesantren pada posisi terhormat. Yang ketiga, ketakutan korban dan keluarganya baik karena adanya ancaman maupun posisi terhormat pelaku. Keempat, korban dan keluarga juga ketakutan mengalami hambatan-hambatan dalam proses pendidikan akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Lalu di tengah-tengah kerentanan ini, Komnas Perempuan mengapresiasi keberanian 13 santriwati dan keluarganya untuk bersuara serta berdamping yang setia memfasilitasi agar kebenaran kasus-kasus terungkap. Dan pada kasus yang kedua ini, terdapat kasus pelecehan anak 5 tahun diduga dilecehkan oleh ayah kandungnya sendiri. Kasus ini menjadi viral dari postingan bernama akun Priska Prilly yang mengupload bahwa ayah kandungnya menganiaya anak kandungnya sendiri, yaitu pada tanggal 31 Januari, di mana anak tersebut sedang berulang tahun dan ayah menjemputnya untuk bermain, tetapi ternyata terjadi sebuah pelecehan pada saat pulang. Anak mengeluh bahwa alat kelaminnya sakit dan ternyata setelah dilakukan visum, dilakukan pengecekan, terdapat perobekan pada alat kelaminnya, dan setelah mengetahui hal tersebut, sang ibu langsung melapor kepada Kapolda terdekat. Pada kasus ketiga ini, kekerasan seksual juga terjadi pada laki-laki, dan diabaikan dan belum ditangani serius. Beberapa tahun yang lalu, masyarakat dihebohkan dengan sebuah kasus perundungan dan pelecehan seksual terhadap seseorang karyawan laki-laki di KPI. Di saat yang sama, seorang selebriti yang melakukan kekerasan seksual terhadap laki-laki juga mengundang pembicaraan karena baru saja keluar dari penjara dan disambut dengan meriah oleh beberapa kelompok masyarakat. Lalu pada tahun 2021, terdapat kasus juga remaja laki-laki berusia 16 tahun berinisial FA yang tinggal di Probolinggo, Jawa Timur, mengaku menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial DAP. Dan juga ada kejadian fenomenal yang terjadi pada kekerasan seksual terhadap laki-laki, yaitu pada tahun 2020 yang menghebohkan publik, yaitu kasus Reinhard Sinaga, yang dimana terdapat 48 korban laki-laki dan diduga melakukan 159 kasus perkosaan dan serangan seksual di Inggris. Fenomena ini juga mengagetkan Indonesia dan juga dunia. Lalu, bagaimana cara mencegah pelecehan seksual di Indonesia? Yaitu yang pertama, menghindari tempat yang berbahaya dan sepi. Alasannya, di lokasi tersebut memperbesar peluang bagi predator untuk melakukan aksinya, terutama untuk kamu yang pulang kerja di malam hari. Dan jika memang tinggal di area yang sepi, minta pasangan atau anggota keluarga untuk menjemput. Lalu komunikasikan batasan dengan jelas. Bercanda dengan teman atau rekan kerja memang bisa membangun hubungan yang baik, tetapi bercanda bisa saja kelewat batas, lalu menjadi jalan bagi orang lain untuk melakukan pelecehan. Jika kamu pernah mengalami pelecehan yang berkedok candaan, coba untuk komunikasikan. Lalu kuasai beberapa metode melumpuhkan lawan. Walaupun sering diidentikan sebagai kelompok lemah, wanita harus bisa memberikan perlawanan kepada pelaku tindak kejahatan seksual. Dan yang terakhir yaitu bersikap percaya diri dan berani bersikap tegas. Jika percaya diri,
Dan mereka yang tidak percaya diri biasanya lebih takut melawan dan berbicara ketika menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, jadilah lebih percaya diri sebagai upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual. Dan jika berani bersikap tegas, apabila dipaksa atau mengalami perilaku tidak senonoh di luar dugaan, segera ambil tindakan. Ceritakan kejadian yang kamu alami pada anggota keluarga dan kerabat dekat terpercaya yang sudah dikenal lama. Begitulah penjelasan mengenai materi kekerasan seksual di Indonesia. Ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari masalah yang kita bahas hari ini. Semoga dapat dipelajari untuk kita semua dan kita dapat lebih memperhatikan mengenai masalah kekerasan seksual di Indonesia dan juga yang terjadi semakin marak saat ini. Sekian penjelasan saya untuk pengumpulan tugas PKN. Dan materi saya mengambil tema kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.